Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu nanti IG live insya Allah jam 12.30 kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi tadi kemarin di kelas ada teman yang bagi form tentang call paper. Terus aku lihat ternyata si UI Universitas Indonesia juga bikin sekolah kayak SKPP gitu, tapi namanya SCGS, School of apa gitu ya, pokoknya semacam eh, sama sih sekolah master untuk menyiapkan para policy makers. Tapi itu UI, jadi kalau kayak di UGM tuh ada CRCS yang itu dia inter study, inter. Halo Zulfa, assalamualaikum. Sini gabung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya. Kamu tak jangan ngobrol bentar ya, mau nggak? Bentar. Mazida Zulfa, mana ini ya, Mazida Zulfa. Halo Zulfa, apakah kamu memakai jilbab? Nah, terus kalau papernya itu intinya dari SDGS-nya UI kan, tapi dia bikin call paper tuh ada dua jenis. Jadi yang satu khusus untuk anak-anak teknik, arsitek, skill, engineering. Terus satu lagi khusus untuk yang social studies uh, dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu aku baru nyadar, loh ternyata emang dua bidang itu sebenarnya dia harus dipisahin sendiri ya. Oh nggak siap katanya Zulfa. Oke deh, nggak apa-apa. Besok lagi kapan-kapan ya Zul? Sabtu depan bisa nggak Zul? Ya, terus oke, berarti kita nggak jadi sama Zulfa, aku matiin. Ya, nggak apa-apa, kapan-kapan lagi. Terus nyadar kalau oh ternyata tuh dua bidang yang berbeda ya. Satunya engineer, satunya social studies gitu. Jadi kalau mau masukin, kepikir ya harus bikin dua paper, satunya khusus yang untuk engineering, satunya itu tentang social studies. Sekarang jam berapa? Masih jam 12.09. Oh, masih lama. Kapan-kapan kita ngobrol sama Zulfa tentang proses kreatifnya ya Zul. Ya Mbak Zul? Dalam dulu sekolah, kuliah, terus berkarya, terus berkarir, bergaul, dan lain-lain. Pokoknya segala macam yang ada dengan proses kreatif. Ya. Terus tadi bahas apa? Oh, bahas tentang wallpaper. Nah, terus tapi terpaksa dua paper yang aku siapin untuk wallpaper itu harus ngendon di folder dulu. Jadi baru judulnya doang sih aku tulis. Udah kepikiran nanti. Belum ada yang punya kata Zulfa. Gak apa-apa kamu siapin seminggu kan bisa nanti cari-cari. Ngobrol doang tentang proses kreatif. Jadi untuk ngerjain tugas-tugasmu tuh kamu butuh apa aja, requirement-nya, terus di situ kamu dalam proses pengerjaannya itu ada kendala apa aja, terus gimana cara menghandle-nya, ya kan? Semua orang tuh kan pasti ngalamin kayak gitu, macet-macetnya, blok-bloknya, terus dari mana kamu dapat inspirasi buat menyelesaikan tugas itu, gitu. Ngobrol-ngobrol doang kok, ya kan? Siap. Terus, nah sebabnya kenapa dua paper yang itu mesti ngendon dulu karena ada dua tugas penting banget yang urgent yang udah ditunggu sama si pemberi tugasnya. Dan karena emang ternyata makin lama aku pikir nulis tuh yang nggak sekedar nulis dia berpikir, tapi dia ada seni seni dimana kita bagaimanapun ya tetap ngumpulin mood supaya pikiran kita madep istilahnya. Terus ngerjainnya juga kayak gini aja IG
IG Live kalau pikirannya nyambung-nyambung ternyata nggak bisa juga. Oke deh. Tentang dua tugas yang itu, yang sekarang harus aku kerjain dengan cepat karena udah mau deadline. Uh, jadi prosesnya itu aku nulis tentang memoir dan biografi tokoh yang kalau dipelajari lagi setelah aku memahami beliau dengan lebih jauh, ya bagaimanapun ketika seorang itu sebenarnya punya itikat baik, kemudian dia punya kejujuran, punya integritas, tapi kalau tidak didukung oleh sistem, support system yang bisa membawa cita-cita, impian, dan visi misinya itu uh, jalan sesuai dengan apa yang ia mau, nggak bisa juga. Jadi pada perjalanannya ketika beliau mengemban tugas itu ada hal-hal yang harus dia kompromikan. Ini yang separuhnya pengetahuan itu aku dapat ketika wawancara beliau. Terus komplitnya lagi aku nggak sengaja ternyata aku masuk ke master public policy ini jadi lebih tahu lagi constraints, hambatan-hambatan apa aja yang dialami oleh seorang policy maker. Jadi gitu, kadang ada emang yang institusi atau lembaga tidak mau istilahnya menggolkan sebuah ide kalau itu tidak memberi keuntungan secara materi buat dia dan kelompoknya, buat dia dan institusinya gitu. Jadi pada situasi yang seperti itu emang akhirnya policy maker ini yang kukuh dengan cita-cita luhurnya, cita-cita mulianya untuk kemajuan dan apa ya istilahnya terjaganya moral umat. Karena kan emang kalau hal-hal spiritual itu kan emang KPI-nya itu agak-agak susah ya. Cara performance index-nya itu kan ngitungnya susah kalau spiritual itu. Tapi nilai-nilai yang spiritual itu kalau enggak ditanamkan juga bisa hilang sih. Jadi aku tahu maksud beliau kenapa membuat itu menjadi program, tujuannya supaya ada penekanan dalam hal regulasi, kemudian ada dana-dana yang bisa keluar untuk membiayai program-program yang mendukung tercapainya masyarakat yang madani, yang moralnya tinggi, yang spiritualnya tinggi gitu loh. Tapi ya itu karena nggak ada dana, akhirnya program itu menjadi non register. Tuh ceritanya. However, yang aku salut karena beliau punya tim kecil, uh, istilahnya orang-orang dekat beliau yang setia menjadi support sistemnya. Jadi mereka itu tetap mendukung beliau ketika ada program yang non budgeter, nggak ada anggaran dari pemerintah karena institusi terkait yang harusnya menandatangani tidak mau. Di support sistemnya ini tetap mendukung beliau dengan cara-cara dan kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan dana dari pemerintah. Jadi mereka dapatnya ya dari para donatur, para volunteer, para sukarelawan yang sama-sama punya niat baik untuk meninggikan moral dan membangkitkan spiritualisme itu ya. Itu sih secara prinsip, secara konsep itu uh, harusnya menjadi core dari cerita memoir dan biografiku ini. Cuman nanti tinggal bagaimana mengolahnya dalam storytelling yang menarik gitu kan. Gitu. Karena kalau di sisi lain beliau juga punya banyak kekurangan ya kan karena tidak berasal dari
orang politik, kemudian terjun di politik, kan emang beda tantangan-tantangannya. Terus uh, gaya gaya itu kadang juga orang tuh kadang-kadang suka berasumsi bahwa kalau orang kayaknya gini itu pasti performanya begini gitu. Padahal di sisi lain ternyata gaya yang kebanyakan orang tidak sukai itu uh, merupakan apa ya strategi beliau untuk bisa merangkul banyak pihak tanpa harus bossy, artinya bergaya terlalu arogan, tetapi tugas-tugas yang beliau delegasikan itu selesai dengan baik. Itu antara lain sisi lain dari tokoh yang kita bikin memorial biografi. Tentu saja hal-hal yang terkait dengan flaws, artinya kekurangan-kekurangan beliau juga akan diungkap karena nggak mungkin kan manusia itu pasti tidak sempurna, pasti ada uh, bagian-bagian dari diri kita sebagai manusia itu yang ada kekurangan dan kelemahannya gitu. Sekarang jam 12.17, masih ada beberapa menit lagi untuk kita IG live. Mungkin yang awalan ini aku tutup dulu ya. Mungkin nanti kita balik lagi sekitar jam 12.30. Terima kasih. Assalamualaikum.